Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan kajian Madarijus Salikin dalam bab taubat pada subjudul yang oleh Imam Ibnu Qayyim dinyatakan bagian terpenting dalam bab taubat ini. Subjudul yang beliau maksudkan adalah masyahidun nas fil ma'siyah. Sudut pandang manusia melihat dosa. Ada 13 sudut pandang. Sudut pandang 1 sampai 4 adalah sudut pandang sesat. Tapi sudut pandang yang kelima sampai ke-13 adalah sudut pandang yang baik. Sudut pandang yang baik melihat dosa akan membuat seseorang menjadikan dosa sebagai jalan kebaikan. Sebagian kaum salafus salih berkata, mayoritas orang mendatangi Allah melalui pintu ketaatan. Ternyata pintu ketaatan itu sangat ramai. Maka kata beliau, aku mendatangi Allah melalui pintu maksiat yang ternyata sepi dan terdekat menuju Allah. Nah, jadi maksiat ini salah satu pintu menuju Allah, yakni kita bertaubat. Hasil dari taubat itu kita terus merendah dan selanjutnya. Baik, pandangan sesat pertama melihat maksiat adalah pandangan masyhadul hayawaniyah. Orang-orang yang melihat bahwa dosa ini adalah watak kehewanan dalam diri manusia. Jadi mereka mengatakan dosa itu wajar, sebab dalam diri manusia ada kecenderungan hewani. Nah, lalu di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membahas apa saja watak-watak hewan di dalam maksiat. Pertama adalah watak anjing. Sebagian maksiat mirip sekali dengan watak anjing. Anjing itu pertama tidak peduli makanan halal atau tidak. Anjing nggak peduli ini daging segar ataukah ini bangkai. Nomor 2, anjing akan menggonggong apabila makanannya didekati oleh pihak lain. Nah, saya kira watak anjing ini Anda lihat ada pada watak orang-orang yang serakah. Anjing menggonggong untuk mendapatkan makanan. Ya, rela menjadi budak untuk mendapatkan makanan. Ini ada pada watak orang yang siap menjilat, siap pakewuh setengah mati, siap menjadi budak hanya untuk mendapatkan makanan.
Baik, kemudian watak hewan yang kedua di dalam maksiat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian yang lain berjiwa keledai, senantiasa bekerja keras, tapi untuk makan kenyang, namun tidak sedikit pun memiliki nalar untuk belajar. Ada watak seperti ini, watak keledai. Siap banting tulang, siap bekerja lepas waktu. Tujuannya adalah bagaimana agar kenyang, bagaimana agar bisa memiliki banyak hal. Tetapi jiwa keledai ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak memiliki nalar untuk belajar agama. Oh, ini sangat banyak sekali. Banting tulang cari kerja, tapi nggak pernah hadir di majelis ilmu. Ini manusia keledai. Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah bahwa orang-orang seperti ini kamathalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa buku. Hanya membawa saja, tidak membuka, apalagi membaca, apalagi memahami. Nah, jadi kalau ada orang siap bekerja keras untuk bisa makan kenyang, tapi tidak memanfaatkan pikiran untuk belajar agama, kata Ibnu Qayyim, ini manusia mental keledai. Beliau mengatakan Allah umpamakan orang yang tidak memahami Al-Quran bagaikan keledai, itu dalam surat Al-Jumu'ah. Dan orang-orang yang berilmu yang menjual ilmu untuk dunia bagaikan anjing. Jadi ini ada dua watak binatang dalam ilmu. Orang yang menolak belajar tapi berambisi untuk makan kenyang, ini watak keledai dalam ilmu. Watak yang kedua, orang yang faham, mereka adalah ahli agama, entah apalah gelarnya, ustaz, kiai, syekh, habaib, tapi apa yang mereka fahami tentang agama itu untuk dijual belikan agar mendapatkan dunia. Apakah dunia berbentuk uang, berbentuk jabatan, tapi mereka tidak memahami agama untuk dekat dengan Allah. Mereka memahami agama agar bisa dijual belikan untuk mendapatkan dunia. Nah, perumpamaan orang seperti ini dalam surat Al-A'raf adalah seperti anjing. Alam tara ila alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Orang-orang berilmu yang suka menukar kebenaran dengan yang tidak benar hanya untuk mendapatkan dunia, kata Allah, ini seperti binatang bernama anjing. Tidak ada perumpamaan terburuk dalam Al-Quran melebihi perumpamaan yang satu ini. Ya, perumpamaan orang berilmu yang merubah-rubah kebenaran untuk mendapatkan agama. Allah umpamakan mereka seperti anjing. A'udzubillah. Dari sisi mana sama dengan anjing? Dari sisi pertama, serakah, rela menjadi budak untuk mendapatkan makanan, jinak, menjilat majikan, tapi ini hanya untuk mendapatkan makanan. Ini watak pertama. Watak yang kedua adalah watak serakah itu. Jemaah sekalian, berikutnya adalah watak binatang berikutnya adalah sebagian yang lain berjiwa hewan buas. Sebagian dosa itu memiliki gambaran mental binatang buas. Apa itu mentalnya?
penuh amarah dan emosi, menyerang dan penuh ambisi mengalahkan orang lain. Inilah mental hewan buas dalam dosa. Yang pertama, penuh emosi. Tidak boleh menemukan kesalahan langsung emosi. Setiap ada persoalan yang janggal, selalu emosi. Tidak ada pikiran dingin, tidak ada kata-kata yang bijak untuk menyelesaikan masalah. Emosi, emosi, dan emosi. Kata Imam Ghazali rahimahullah, di antara situasi seseorang sedang dikuasai syaitan adalah emosi. Kenapa? Karena satu kata emosi itu melahirkan banyak sekali dosa. Perceraian itu emosi. Kekerasan itu berpangkal dari emosi. Pembunuhan itu berpangkal pada emosi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, betapapun seseorang salah, lawan hawa nafsu Anda untuk emosi. Kenapa? Karena kalau permusuhan sudah dimulai, biasanya sangat lama. Nomor 2, capeknya pun setengah mati. Ingat 2 hal ini kalau sudah terjadi permusuhan. Permusuhan kalau sudah dimulai, waktunya sangat lama. Nomor 2, letihnya pun luar biasa. Tidak ada orang yang bermusuhan hatinya nyaman, tidak ada. Semua orang yang bermusuhan hatinya letih sekali. Kemudian waktunya pun sangat lama. Ini 2 hal ini secara mentalitas saja. Ditambah lagi secara Islam, amal-amalnya hari Senin, hari Kamis ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, betapapun seseorang salah, istri salah, anak-anak salah, abang adik salah, berjuanglah melawan hawa nafsu Anda untuk memberikan maaf. Dalam kajian Asmaul Husna, kita pernah sampaikan bahwa Allah menamai dirinya dengan Al-Haq, Maha Benar. Kenapa Allah menamai dirinya dengan Al-Haq? Agar tidak satupun manusia yang mengklaim diri Maha Benar. Sebenar-benarnya saya dalam satu kasus, pasti ada salahnya saya. Dan sesalah-salahnya orang lain dalam satu kasus, pasti ada benarnya. Seorang benar dinamakan benar karena kebenarannya lebih dominan. Tapi tidak berarti dia nggak punya kesalahan. Seorang salah dinamakan salah karena kesalahannya dominan, bukan karena dia tidak memiliki kebenaran. Oleh sebab itu tidak dibenarkan bagi siapapun mengklaim diri aku benar 100%. Tidak boleh. Karena yang memiliki kebenaran 100% itu cuma Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ya, kalau dalam satu kasus Anda masih melihat kesalahan Anda sekecil apapun, hati Anda akan menemukan jalan untuk memaafkan. Yang membuat kita tidak menemukan pintu untuk memaafkan orang lain, klaim kita bahwa saya benar 100% dan dia salah 100%. Sehingga kita pun tidak temukan jalan untuk memberi maaf. Sekiranya Anda sisakan sedikit Anda salah, Anda sisakan orang lain sedikit punya kebenaran, hati ini akan menemukan kemudahan untuk memberi maaf. Maka ingat jamaah sekalian, di antara syirik terselubung bersifat dengan sifatnya Allah. Dan di antara sifatnya Allah adalah klaim al-haq. Allah Maha Benar, yang artinya Allah benar 100%. Allah benar, tidak mungkin salah. Klaim seperti ini Allah yang punya klaim. Anda dan saya tidak boleh mengklaim benar 100%. Tidak mungkin saya salah. Maka tadi saya katakan, betapapun Anda benar dalam satu masalah, tapi nilai benar Anda nggak mungkin 100%. Anda benar misalnya 90%, 10% lagi mungkin Anda keliru. Orang lain yang salah
Mungkin dia pun salah hanya 90-95%, walaupun dengan nilai yang sangat kecil dia memiliki kebenaran. Jadi kalau Anda sisakan kebenaran untuk dia yang salah walaupun kecil, dan Anda sisakan salah untuk Anda walaupun kecil, niscaya akan ada jalan untuk memaafkan itu. Baik, ini tabiat binatang buas. Penuh emosi, temperamen, marah. Nabi bersabda, la taghdab. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Kata Nabi, jangan marah. Laki-laki ini minta nasihat lagi. Kedua kalinya Nabi kita jangan mengatakan jangan marah. Ketiga kalinya Nabi kita mengatakan jangan marah. Yang terakhir Nabi mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jauhi marah, niscaya kamu akan masuk surga. Subhanallah. Ternyata salah satu mahar yang harus Anda bayarkan untuk mendapatkan surga adalah menghindari marah. Kenapa demikian? Orang yang penuh amarah hatinya penuh sampah. Sampah kebencian, sampah amarah, sampah dendam. Inilah yang memenuhi hati orang-orang yang penuh amarah itu. Padahal syarat masuk surga itu berhati bersih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Orang-orang surga itu hati mereka dibersihkan oleh Allah. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada benci. Tidak ada di surga orang yang punya musuh. Makanya sebagian ulama kita bernasihat, kata beliau, kalau kalian ingin mencari keakraban, cukuplah Allah. Apa ada yang lebih dekat dengan Anda dari Allah? Lebih dekat daripada urat? Lebih dekat daripada urat leher. Maka beliau mengatakan, kalau kalian ingin mencari keakraban, cukuplah Allah. Kalau kalian mencari sahabat, cukuplah Al-Quran. Kalau kalian mencari kekayaan, cukuplah qanaah. Tapi kalau kalian ingin mencari musuh, cukuplah nafsu. Cukuplah nafsu. Manusia ini dimusuhi, kalau malam hari dia jauh dia tinggal. Tapi ada musuh yang tidak pernah meninggalkan Anda sekejap pun, yaitu hawa nafsu. Nafsu ini seperti bunglon, akan berubah warna sesuai dengan batang pohon di mana si bunglon ini hinggap. Nafsu ini kalau jatuh pada kebencian, maka dia akan menjadi dendam, dia akan menjadi permusuhan. Nafsu ini kalau menemukan harta, maka dia akan menjadi dengki. Nafsu ini kalau menemukan ibadah, dia akan menjadi riya. Jadi walau nafsu itu cuma satu kata, tapi dia bunglon yang akan berubah-ubah sesuai dengan situasi. Kalau situasi Anda situasi sedang tidak baik dengan orang lain, maka nafsu ini akan datang menjadi kebencian, permusuhan, dendam, dan selanjutnya. Jadi kalau mau cari nafsu, kalau cari musuh, cukuplah nafsu. Baik. Nomor 2, watak binatang buas, ambisi untuk mengalahkan yang lain. Harimau, singa, serigala. Apa Anda pikir mereka cukup dengan kenyang oleh makanan? Tidak. Makanan untuk mengenyangkan mereka, betul. Tapi di samping itu, misi kehidupan binatang buas adalah bagaimana mengalahkan lawan. Jadi Allah menamai dirinya dengan Al-Qahhar, Maha mengalahkan, agar Anda tidak punya ambisi mengalahkan orang lain. Enggak jadi soal Anda berdagang, orang lain berdagang, tapi jangan misinya untuk mengalahkan. Orang lain menjabat, Anda pun menjabat. Jabatan Anda pun satu bagian. Bersihkan hati Anda dari ambisi, saya harus mengalahkan. Ingat, saya ulangi, di antara bagian syirik adalah bersifat dengan sifatnya Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dengan Al-Qahhar, Maha mengalahkan, artinya Anda harus membersihkan diri Anda dari sifat ini. Ada kesamaan antara Anda dengan orang lain, sama-sama dagang sembako misalnya.
Jangan karena kesamaan muncul persaingan. Saya harus menang, saya harus mengalahkan dia, harus mati. Ini watak binatang buas dalam dosa. Kata Imam Ar-Razi, kalau Anda ingin mengalahkan, satu-satunya yang boleh Anda kalahkan adalah hawa nafsu Anda sendiri. Nabi kita meninggalkan kita bisa hidup. Kata Nabi SAW, wala tanafasu. Tidak boleh dunia ini menjadi persaingan kalian. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau tidak mengenali hatimu, kenali persainganmu. Kalau persainganmu adalah jabatan, hatimu berarti penuh dengan takabur. Kalau persainganmu adalah harta, berarti hatimu penuh dengan serakah. Tapi kalau persainganmu adalah kebaikan, itulah qalbun salim. Orang-orang yang berjiwa bersih, satu-satunya persaingan mereka adalah persaingan kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairan. Dalam ayat lain, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Jadi orang-orang yang berhati bersih, persaingan mereka cuma satu, yaitu kebaikan. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Cemburu kalian itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan lahiriah manusia dan batiniah manusia sangat sempurna untuk beribadah. Tidak ada makhluk di atas bumi ini sesempurna manusia untuk beribadah, secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriah, mana anggota tubuh Anda yang tidak memiliki nilai ibadah? Rambut Anda memiliki nilai ibadah, misalnya tahallul, akikah. Mata Anda memiliki nilai ibadah. Telinga, apalagi mulut. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki memiliki nilai ibadah. Perut kita, bahkan reproduksi kita memiliki nilai ibadah. Kemudian dari postur tubuh, lihat postur tubuh Anda ini. Berdiri karena ada ibadah berdiri, ruku karena ada ibadah ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Karena itu semuanya adalah posisi-posisi ibadah dan tubuh Anda sempurna untuk itu semua. Tapi perhatikan kambing, postur tubuh kambing itu tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Karena kambing ini memang tidak direncanakan oleh Allah untuk ibadah. Itu lahiriah. Perhatikan batiniah Anda, jiwa Anda, perasaan Anda. Saya ingin katakan jamaah sekalian, perasaan apapun dalam hati Anda semuanya ibadah, tapi di tempat yang benar. Cinta Anda ibadah di tempat yang benar. Benci Anda ibadah di tempat yang benar. Amarah Anda ibadah di tempat yang benar. Rindu Anda ibadah di tempat yang benar. Termasuk dalam hadis tadi yang saya sampaikan, cemburu kita pun ibadah di tempat yang benar. Ini gunanya belajar Islam, mendalami iman, untuk menempatkan semua perasaan itu di tempat yang benar. Ternyata kalau cinta itu di tempat yang benar, dia ibadah. Kalau benci bahkan permusuhan itu di tempat yang benar, dia adalah ibadah. Marah Anda di tempat yang benar juga ibadah. Cemburu Anda di tempat yang tepat, ibadah. Maka di antara bukti Anda sukses menjadi orang beriman ketika semua perasaan-perasaan ini berimam kepada iman. Marah Anda imamnya adalah iman. Benci Anda imamnya adalah iman. Nabi kita bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Kalau cintanya kalian sesuai dengan maunya Allah, karena Allah, bencinya kalian pun karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, berarti kalian telah menyempurnakan iman.
Jadi Nabi kita seolah ingin menyampaikan sempurnanya iman kalian ketika semua rasa dalam jiwa ini ikut dengan keimanan. Baik, cemburu yang dibenarkan dalam agama kita 2 atau 3. Dalam satu riwayat disebutkan 2, dalam riwayat lain ada tambahan yang ketiga. Cemburu pertama, cemburu kepada ahli Al-Quran. Pagi sorenya Al-Quran, siang malamnya Al-Quran. Nomor 2, cemburu yang dibenarkan adalah cemburu kepada orang-orang harta yang hartanya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah dalam sedekah, untuk Allah dalam membantu. Cemburu yang ketiga adalah cemburu kepada orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Hikmah itu lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu membuat Anda mengenal mana baik, mana buruk. Itu ilmu namanya. Adapun hikmah membuat Anda mengenal yang terbaik dari beberapa yang baik, yang terburuk dari beberapa yang buruk. Sewaktu Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki kapal, Nabi Khidir melubangi. Di sini ada 2 keburukan. Keburukan pertama, kapal dilubangi. Keburukan yang kedua, kapal dirampas. Dari 2 keburukan ini, yang paling buruk kapal dirampas. Maka Nabi Khidir dalam hal ini hikmah. Tapi Nabi Musa hanya melihat benar dan salah. Ini tindakanmu benar. Nabi Musa dalam hal ini bersikap seperti sesuai ilmu, tapi Nabi Khidir bersikap sesuai dengan hikmah. Maka hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Contoh, dalam salat wajib, Anda jadi makmum, di sujud terakhir imam bangkit. Tiba-tiba seseorang berlama-lama sujud untuk berdoa. Di sini ada 2 kebaikan dalam waktu yang bersamaan: berdoa dan ikut imam. Orang yang hanya mengenali, orang yang hanya memiliki ilmu, mereka hanya tahu berdoa di waktu sujud ini sunnah. Dia nggak tahu bahwa di dalam satu waktu ada 2 kebaikan. Nah, untuk memilih 2 kebaikan di satu waktu, Anda nggak butuh ilmu, Anda butuhkan hikmah. Yang seharusnya dia lakukan di sini apa? Memilih yang terbaik dari 2 yang baik. Mana yang terbaik? Ikut imam, karena hukumnya wajib. Tinggalkan doa sujud Anda, sebab walaupun itu baik, hukumnya hanya sunnah saja. Nah, jadi seringkali dalam satu waktu ada 2 keburukan. Seringkali dalam satu waktu ada 2 kebaikan. Nggak bisa terpisah. Di sini Anda nggak butuh ilmu untuk membedakan baik dan buruk. Tapi Anda butuh hikmah untuk memilih yang terbaik dari beberapa yang baik, untuk memilih yang terburuk dari beberapa yang, untuk meninggalkan yang terburuk dari beberapa hal yang buruk. Syariat Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan di antara bentuk sikap warak dalam beragama, di antara bentuk sikap warak dalam beragama, meninggalkan yang baik untuk melakukan yang terbaik. Itu sikap warak. Nomor 2, di antara sikap warak lagi dalam beragama, melakukan yang buruknya kecil untuk menghindari buruknya yang besar. 2 hal ini, kata beliau, termasuk kesempurnaan sikap warak. Hari ini Anda diundang kondangan misalnya. Ini kondangannya Masya Allah ikhtilaf. Kondangannya juga ada musik. Ini keburukan. Tapi keburukan yang kedua, kalau saya nggak datang, ini akan menjadi putus silaturahmi. Mungkin kita kakak adik akan diam-diaman selama bertahun-tahun ke depan. Di dalam satu waktu ada beberapa keburukan. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata,
di antara sempurnanya sikap warak menjalankan agama, menjalankan yang buruk yang kecil, tapi untuk menghindari yang buruknya besar. Jemaah sekalian, hikmah ini tidak cuma Anda butuhkan dalam menjalankan agama, tapi Anda juga membutuhkannya dalam berdunia. Ingat ya, hikmah itu ada dua tadi. Apa itu? Pertama, melakukan yang baik, melakukan yang terbaik dari beberapa yang baik. Nomor dua adalah melakukan yang buruk untuk menghindari yang terburuk. Ini dinamakan dengan sikap hikmah. Baiklah, jadi Nabi bersabda, cemburu yang ketiga, cemburu terhadap seseorang yang diberikan oleh Allah hikmah. Hikmah itu lebih dari sekadar ilmu. Saya berikan lagi contoh hikmah dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berlangsung Sulhul Hudaybiyah, delegasi Quraisy datang diwakili Suhaib bin Amr. Akhirnya di meja perundingan ditandatanganilah antara Nabi dengan mereka beberapa kesepakatan. Yang menulis kesepakatan adalah Ali radhiyallahu anhu. Lantas Nabi mengatakan, Muhammad, wahai Ali, tuliskan di awal lembaran kesepakatan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang Quraisy menolak Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah saja, Ar-Rahmanir-Rahim tidak perlu. Nabi kita mengalah. Di poin kedua, Nabi mengatakan, tulislah wahai Ali, ini kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan orang Mekah. Mereka mengatakan, tidak usah pakai Rasulullah, kan kita nggak ngakuin kamu Rasul. Umar radhiyallahu anhu tubuhnya bergetar keras karena menahan marah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menulis perjanjian itu dan menolak menghapus Rasulullah. Setelah perjanjian selesai, Nabi sendiri yang menghapus Rasulullah karena Ali menolak. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, fa'alima ma lam taf'alu ma lam ta'lam faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah mengetahui apa yang kalian enggak tahu, bahwa sikap mengalah hari ini adalah gerbang kemenangan kalian untuk menaklukkan kota Mekah. Seandainya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersikeras seperti Umar, seperti Ali, Nabi kita tidak mengambil sikap mengalah, ini berbahaya. Tetapi Nabi kita mengalah. Dua kali Nabi kita mengalah dalam surat perjanjian. Allah mengatakan, waja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ini adalah gerbang kemenangan di mana kalian kemudian menaklukkan kota Mekah. Jadi jemaah sekalian, inilah hikmah. Jadi cemburu yang ketiga, cemburulah kepada orang yang diberikan oleh Allah hikmah, sehingga dalam memutuskan segala persoalan selalu menggunakan hikmah itu. Insya Allah nanti dalam Madarijus Salikin akan ada satu bab khusus mengenai hikmah. Tidak salah kita dahulukan sedikit. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rukun hikmah ada 3. Jadi Anda nggak akan mungkin hikmah, nggak mungkin bijaksana tanpa 3 rukun. Rukun yang pertama al-ilmu, faham. Kalau Anda nggak faham situasi, nggak faham masalah, mustahil Anda akan hikmah. Maka rukun hikmah yang pertama adalah ilmu alias faham. Fahami. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua adalah al-hilm. Jauhi emosi. Orang yang temperamen, orang yang emosional, mustahil akan memberikan keputusan yang hikmah. Gak mungkin ada keputusan yang bijaksana. Kemudian rukun hikmah yang ketiga al-anah. Al-anah itu artinya perlahan dan hati-hati. Artinya orang-orang yang spontanitas tidak mungkin hikmah. Orang-orang yang terburu-buru tidak mungkin hikmah. Orang yang spontanitas ambil sikap berarti dia tidak berpikir. Dia tidak berpikir panjang. Orang yang terburu-buru mengambil satu langkah,
Nggak mungkin hikmah, karena orang terburu-buru pun nggak mungkin berpikir panjang. Maka inilah 3 rukun hikmah. Ilmu alias pahami masalahnya. Al-hilmu artinya lawan emosi Anda. Orang emosi itu tidak mungkin hikmah. Nomor 3 adalah al-anah, artinya perlahan dan hati-hati. Jangan terburu, jangan tergesa, dan jangan spontanitas. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah sekalian. Jadi watak binatang buas dalam dosa, emosi, kemudian berambisi untuk mengalahkan. Jadi kalau Anda tidak mau seperti itu, berarti Anda harus melawan emosi. Bukan berarti Anda membuang emosi, tidak. Tadi kita sudah bilang emosi di tempat yang benar adalah ibadah. Umar radhiyallahu anhu seorang yang temperamen. Apakah Islam membuat temperamennya Umar itu jadi mati? Oh tidak. Islam ini hanya membuat Umar menempatkan temperamen itu di tempat yang benar. Dan ternyata temperamen kita, emosi kita di tempat yang benar, itu justru ibadah. Itu justru ibadah. Begitupun tadi dikatakan Ibnu Qayyim bahwa hewan buas itu ambisinya adalah mengalahkan. Mengalahkan itu ambisi betul. Di tempat yang benar adalah ibadah. Anda ingin mengalahkannya, saya ingin mengalahkan fulan dalam salat malam, saya ingin mengalahkan fulan dalam Al-Quran. Baik. Kemudian watak binatang berikutnya dalam dosa, sebagian yang lain berjiwa tikus. Berjiwa tikus. Ibnu Qayyim nggak pakai embel-embel berdasi, karena jiwa tikus itu tidak mesti pakai dasi. Yang jadi tikus karena dasi ada situasinya. Yang repot kalau jadi tikus padahal nggak punya dasi. Oh, itu lebih repot itu. Ingat jemaah sekalian, subhanallah, agama kita ini bijaksana sekali. Saya mau nanya Anda, kafir, seorang kafir dan pezina atau pembunuh, di neraka mana yang lebih berat? Kafir kan? Kenapa? Karena kekafiran itu kejahatan yang gak ada logisnya sama sekali. Contoh Umar misalnya, Umar bikin berhala dari tepung. Suatu hari, tepung inilah yang disembah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu kelaparan dan tidak ada makanan. Maka dia sembah Tuhannya, minta maaf, lalu Tuhan itu dia makan sendiri. Jadi kekufuran sama sekali tidak ada logisnya. Tapi orang yang membunuh, walaupun itu dosa besar, logisnya masih ada. Si fulan kenapa membunuh? Oh, istrinya selingkuh, maka dia bunuh selingkuhan. Itu ada logisnya jamaah sekalian. Seseorang mencuri itu masih ada logisnya. Satu-satunya dosa yang tidak ada logisnya adalah kekufuran. Maka satu-satunya dosa yang mengekalkan di neraka adalah kekufuran itu. Jadi intinya gini, orang yang melakukan dosa kekufuran benar-benar akal sehatnya nggak berguna. Tapi dosa selain itu, misalnya seseorang berzina misalnya, itu masih ada logisnya. Siapa dia? Oh, itu sudah duda 10 tahun. Lalu ketemu dengan perempuan yang sangat genit dan buka aurat. Kita akan mengatakan, walaupun dosa tapi ada wajarnya kan? Walaupun dosa tapi ada logisnya ini. Maka kalau Anda bertanya, kenapa kafir itu kekal di neraka? Padahal dosa selain kafir tidak kekal di neraka. Satu-satunya dosa yang tidak ada nilai logisnya adalah kafir. Itu nggak ada nilai akal sehat sama sekali. Tapi semua dosa selain kufur, orang makan riba misalnya, itu masih ada logisnya jemaah sekalian. Walaupun nilai logisnya sangat lemah. Karena seperti membunuh misalnya, kenapa fulan membunuh? Ya ibunya dihina oleh orang lain, dia nggak tahan lalu dia membunuh. Walaupun
Ini pembunuhan, logisnya ada, walaupun logisnya sangat lemah sekali. Baik, kita lanjutkan. Apa tabiat tikus? Bertabiat buruk dan berwatak merusak. Nah, tikus itu Anda lihat, lemari kita dibolongin. Bukan untuk dapatin makanan, tidak. Merusak aja. Jadi tikus ini mirip orang kafir, melakukan kejahatan yang sama sekali tidak logis. Ini sekarang setelah tikus melubangi kulkas Anda, apakah dia ingin mencuri makanan? Tidak. Misi utamanya merusak. Kalau ada makanan, itu misi kedua. Itu tikus itu. Berikutnya, sebagian yang lain adalah berjiwa kalajengking. Sebagian dosa, kata Ibnu Qayyim, mental kalajengking. Apa itu? Penuh dengki dan penuh bahaya dengan racun, sihir dan air. Kalajengking ini bisanya terpendam, nggak berbahaya bisanya. Tapi begitu melihat saingan, itu bisanya langsung keluar dan langsung menyemprot, langsung aktif bisanya kalau ada saingan. Maka di sini beliau mengatakan kalajengking itu penuh dengki. Tidak boleh ada siapapun di hadapan kalajengking melainkan dia akan melihat itu musuh. Kalajengking lihat apapun ini musuh. Lalu kemudian bisa beracun di dalam tubuh kalajengking itu langsung aktif untuk melakukan penyerangan. Nah, jadi watak kalajengking itu adalah dengki. Watak kalajengking yang kedua adalah sihir. Antara dengki dan sihir tidak terpisah. Makanya ketika Anda lihat dalam surat Al-Falaq, ya, min syarri naffatsati fil 'uqad, sihir, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena sebab utama sihir ini adalah dengki. Sebagaimana kalajengking hanya melihat pihak lain sebagai musuh, lalu kemudian ia semburkan racun, begitu juga dengan orang-orang yang dengki. Dosa berikutnya adalah berjiwa babi. Apa jiwa atau mental babi dalam dosa? Senantiasa memilih dan menikmati tempat najis dan kotor atas tempat yang bersih dan indah. Ini adalah lapangan penuh rumput, nyaman, bersih. Babi itu pasti mencari lumpur. Ini taman loh, taman indah, bersih. Apakah babi akan beristirahat, akan bermain-main di tempat yang bersih? Tidak. Babi itu selalu mencari tempat yang kotor, yang lumpur. Dia gak bahagia kecuali dengan yang kotor itu. Seperti orang-orang yang hanya melihat keburukan orang lain dan menutup mata dari kebaikannya, atau seperti orang yang lebih memilih jalan yang haram padahal terdapat jalan yang halal. Ini dia. Watak babi itu dua, kata Ibnu Qayyim. Ini si fulan ini punya kebaikan, punya keburukan. Tapi watak babi itu hanya melihat keburukannya, kebaikannya tidak. Itu watak babi. Ini ada tempat bersih loh, tapi ini ada lumpur. Babi itu akan memilih lumpur dan nggak memilih tempat yang bersih. Sejumlah penuntut ilmu menjumpai Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari rumah Abu Ala. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, dia seorang yang siqah. Ambil riwayat dari dia seorang yang siqah terpercaya. Tapi oleh penuntut ilmu tadi dikatakan, tapi mohon maaf, sepanjang di majelisnya beliau hanya ghibah Anda. Beliau hanya ngerumpi Anda. Beliau menuduh Anda dengan tuduhan-tuduhan yang baik. Imam Ahmad mengatakan, rajulun salihun ubtuliya bih. Dia seorang yang saleh, sayang dia tidak bisa diuji dengan diriku. Dia seorang yang saleh dan aku ujian yang nggak bisa dia sikapi dengan baik. Namun walau demikian, kata Imam Ahmad, ambil hadis darinya, dia seorang
Ini kalau Anda di posisi Imam Ahmad bagaimana? Bagaimana? Oh, ini jahil, ini riwayatnya nggak boleh diterima, ini ahli bid'ah. Imam Ahmad nggak demikian jemaah sekalian. Imam Ahmad nggak seperti itu. Beliau mengatakan dia seorang yang saleh, ambil riwayatnya. Hanya saja dia nggak tahan dengan ujian, yaitu saya. Nah, jadi dalam diri Abul Ala ini ada keburukan, tapi kebaikannya sangat besar. Anda lihat bagaimana Imam Ahmad dengan jujur mengatakan ambil kebaikannya karena sangat besar dan tinggalkan keburukannya sangat kecil. Nah, adapun mental babi itu nggak mungkin begitu. Saya punya 10 kebaikan dan 1 keburukan. Mental babi itu hanya melihat keburukan sehingga kebaikan itu nggak nampak sama sekali. Anda lihat orang-orang dengki, kalau Anda bermasalah dengan orang dengki, lalu saya jumpai orang dengki, dia akan cerita satu kesalahan lalu dibesar-besarkan. Tapi ketika saya tanya, ini si fulan ini ada nggak kebaikannya? Pasti dia tidak bisa melihat kebaikan Anda. Nah, watak babi yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada beberapa pilihan yang baik, pilihan yang buruk, pilihan yang halal, pilihan yang haram. Babi itu nggak pernah memilih yang baik dan halal, selalu memilih yang buruk dan kotor. Anda ingin lawan jenis, Anda bisa mendapatkannya dengan cara yang halal, tapi Anda juga bisa menikmatinya dengan cara yang haram. Nah, manusia mental babi tidak akan menggunakan cara yang baik kalau ada cara yang buruk. Tidak akan menggunakan cara yang baik kalau ada cara yang buruk. Karena babi itu selalu mencari keburukan. Nah, jemaah sekalian, jangan sampai menjadi manusia mental babi. Kemudian mental hewan berikutnya dalam maksiat, sebagian yang lain berjiwa burung merak. Apa itu? Senantiasa berhias dengan bulu-bulu yang indah, namun di balik keindahan itu tidak ada nilai apa-apa. Burung merak menebar pesona dengan bulu-bulunya yang indah. Sebentar-sebentar bulu ini dikembangkan untuk menampakkan keindahan. Tapi nilai apakah di balik indahnya si burung merak? Gak ada nilai apa-apa. Burung merak ini suaranya gak bernilai. Burung merak ini wataknya juga gak bernilai. Kalau burung beo kan masih bisa diajar bicara. Assalamualaikum tuan, masih bisa. Kakak tua masih bisa diajar. Bahkan surat pendek bisa dihafal burung kakak tua. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Cuman tahsinnya aja gak benar. Tahsinnya tidak ada. Jadi kalau burung beo, dia masih ada nilai. Burung beo ada nilai, kakak tua ada nilai. Tapi burung merak ini menebar pesona, bulu indahnya selalu dikembangkan. Pertanyaan, nilai apa di balik keindahan itu tidak ada. Ada juga orang seperti ini, menebar pesona fisik saja. Bagaimana ke salon setiap hari, bagaimana baju harus mewah-mewah, bagaimana kendaraan juga harus mewah-mewah, bagaimana agar rumah juga mewah. Tapi di balik kemewahan, di balik penampilan itu nggak ada nilai sama sekali. Padahal mestinya kita lebih berpikir nilai daripada sekedar penampilan. Nabi bersabda, Innallah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Sekejap Allah nggak pernah melihat tubuh kalian yang indah. Sekejap Allah nggak pernah melihat penampilan kalian yang indah. Tubuh kalian indah, inilah hidung yang mancung, ini mata yang indah, ini kulit yang bersih. Seindah-indahnya tubuh kalian tidak pernah menarik pandangan Allah. Penampilan, bagaimana dengan penampilan? Ini baju saya, ini peci saya, ini mobil saya, ini gadget mahal saya. Tubuh Anda tidak pernah dilirik, penampilan Anda tidak pernah dilirik. Satu-satunya lirikan Allah, pandangan Allah hanya sebuah nilai dalam hati Anda.
Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan tubuh yang apa adanya, tapi Bilal ini menarik perhatian Allah. Karena hatinya isinya mutiara. Isinya mutiara. Tapi Abu Lahab, betapa gantengnya Abu Lahab itu. Dari segi suku, betapa berharganya suku Abu Lahab itu. Dari segi kekayaan, betapa kayanya Abu Lahab itu. Tapi tubuhnya yang ganteng, kekayaannya yang luar biasa, tidak menarik perhatian Allah sama sekali. Karena hatinya tempat sampah, kekufuran, kebencian, dengki. Nah, oleh sebab itu, tidak usah terlalu hias tubuh ini untuk pandangan manusia. Usahakan menghias hati ini untuk pandangan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kata Ibnu Qayyim, sebagian yang lain berjiwa unta, pendendam dan berjiwa keras. Unta itu pendendam. Hari ini Anda menyakiti unta, misalnya Anda pukul, lalu Anda kabur. Seminggu kemudian Anda ketemu dengan unta yang sama, awas. Subhanallah. Unta, betina, jantan sedang kawin, mohon maaf, mereka selalu pergi ke tempat yang jauh untuk kawin. Kalau kemudian Anda intip dan mereka tahu, awas. Seminggu, sebulan kemudian akan ada perhitungan. Karena unta ini binatang yang sangat pendengki, binatang yang sangat pendendam. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Kalau dendam ini tidak segera diselesaikan, Anda nggak bersihkan dendam, ini manusia unta yang seperti itu. Manusia unta. Kemudian berjiwa keras. Iya, unta itu berjiwa keras. Sehingga diarahkan biasanya membakar. Jalan kanan misalnya diarahkan membakar. Satu-satunya cara mengarahkan unta adalah dengan mengendalikan pimpinannya. Kalau kambing ada 100 kambing dihalau semuanya bisa. Dihalau ke kanan, dia ke kanan. Tapi 100 unta Anda halau, mereka gak akan terhalau. Anda cukup ambil mana pejantannya, lalu pejantannya ini dikuasai. Selebihnya itu akan ikut si pejantan tadi. Tapi jangan berpikir Anda akan bisa menguasai anak buahnya. Kenapa? Karena unta memiliki watak berjiwa keras. Kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian dosa lain adalah mental beruang, diam tapi penuh dengan bahaya. Beruang itu diam, nggak teriak binatang, nggak teriak seperti anjing, nggak berteriak seperti burung-burung, tapi diamnya beruang ini ada bahaya yang sangat luar biasa. Taringnya yang sangat tajam, kukunya yang siap melawan, merobek dan lain-lain. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang diam tapi menyimpan bahaya, ini manusia beruang. Nah, seharusnya bagaimana jemaah sekalian? Ya, seharusnya Anda jangan menjadi bahaya bagi orang lain. Nabi kita bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah seseorang yang menjadi keselamatan untuk orang lain. Lidahnya keselamatan untuk orang lain, perilakunya pun keselamatan untuk orang lain. Dalam hadis lain Nabi bersabda, al-mu'minu man aminahun nas fi damihi wa malihi. Mukmin yang sesungguhnya seseorang yang menjadi rasa aman bagi orang lain. Rasa aman, orang ini rasa aman untuk harta, orang ini pun rasa aman untuk darah dan keselamatan. Hadis ketiga Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman kalian tuh rusak kalau tetangga tidak aman dari gangguan kalian. Jadi seorang mukmin itu keselamatan bagi orang lain, seorang mukmin itu rasa aman bagi orang lain. Subhanallah, betapa pentingnya rasa aman, rasa tentram. Anda tahu ketika Nabi kita berhasil menguasai pemukiman Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mereka membunuh seorang anak muda.
Akhirnya Nabi kita datang ke perkampungan mereka untuk membicarakan solusi dan denda. Ternyata sewaktu Nabi kita sedang duduk bersandar di rumah salah seorang Yahudi Bani Nadir, diam-diam mereka sepakat menaiki rumah sambil membawa batu besar, lalu dibuang, dihantam agar kepala Nabi kita pecah. Rencana belum selesai, belum terlaksana, Jibril datang, Muhammad segera kabur, segera lari. Mereka sedang merencanakan pembunuhan. Akhirnya Nabi kita memimpin pasukan gak tanggung-tanggung ribuan. Mereka membunuh, Nabi kita datang bicarakan solusi, Nabi malah makin mau dibunuh juga. Datang pasukan ini. Akhirnya mereka mengalah, mereka meninggalkan tempat mereka. Sehingga tempat mereka, aset mereka, harta benda mereka termasuk perkebunan mereka dikuasai oleh Nabi SAW. Cuman karena penguasaan ini tidak melalui peperangan, tentara tidak dapat bagian khusus. 100% kekayaan itu di tangan Nabi. Lalu Nabi kita membagi-baginya fakir, miskin dan lain-lain. Termasuk Nabi kita mengambil aset kekayaan Bani Nadir, menabung kebutuhan selama setahun ke depan. Nabi kita menabung kebutuhan seluruh istri-istri beliau untuk setahun ke depan. Hubungannya dengan kajian kita apa? Bagaimana Nabi kita berusaha menenteramkan dan memberi rasa aman kepada jiwa istri-istri. Nah, istri-istri ini besok mau makan apa, besok mau makan apa. Selama ini kan itu yang terjadi. Sampai-sampai 3 bulan istri-istri Nabi SAW tidak bisa masak apa-apa. Tapi kali ini dalam satu kesempatan berhadapan dengan Bani Nadir, Nabi kita menguasai harta yang sangat banyak. Baik, jadi intinya seorang mukmin harus menjadi rasa aman. Seorang mukmin harus menjadi keselamatan. Bagian akhir kata Imam Ibnu Qayyim, hewan yang bertabiat baik adalah kuda dan kambing. Barang siapa yang banyak memakan dagingnya, ia akan memiliki tabiat yang terpuji. Dia akan memiliki tabiat yang terpuji. Ibnu Khaldun itu menulis dalam kitab Muqaddimah. Kata beliau, kenapa orang-orang Turkiya ini punya jiwa agresif yang luar biasa? Karena nenek moyangnya orang Turkiya ini punya kebiasaan makan daging kuda. Baik, lantas kenapa orang-orang Afrika itu hobinya joget, menari? Anda udah lihat tarian orang Afrika? India nggak ada apa-apanya. Kenapa mereka suka joget? Kata Ibnu Khaldun, mereka suka makan monyet. Suka makan monyet. Saya berpikir apakah daging binatang akan mempengaruhi mental? Ini dicatat oleh Ibnu Khaldun. Dan di sini Anda lihat Ibnu Qayyim membenarkan hal itu. Lalu mungkin setahun lalu saya baca satu buku psikologi ditulis oleh orang Amerika. Beliau juga mengatakan bahwa daging-daging yang dikonsumsi ini mempengaruhi mental seseorang. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kuda bertabiat baik karena kuda itu bisa akrab dengan orang, karena kuda itu siap untuk melayani orang, dan kuda itu juga perhatikan dalam surat Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa. 4 sifat kuda. Berlari kencang sampai kaki-kakinya mengeluarkan percikan api karena lari kencang membentur batu-batu. Menyerang. Dan ini semuanya satu keberanian. Maka apa sifat terpuji pada kuda? Akrab dengan manusia, siap melayani. Dan nomor 3, kuda ini pemberani. Kalau Anda ingin beberapa sifat ini, mulai sekarang banyak makan daging kuda. Di Jogja saya coba sate kuda, tapi saya sakit gigi.
Kenapa? Karena kudanya udah berotot. Kudanya berotot, begitu saya coba, Masya Allah, satu tusuk saja 10 menit baru habis. Karena dagingnya luar biasa. Nah, lalu binatang kedua yang terbaik adalah kambing. Kambing itu juga lembut, akrab dengan manusia. Kambing ini juga tawaduk, simbol ketawadukan. Dan Allah mengharamkan daging binatang buas dan burung pencakar agar tidak merusak tabiat manusia ini. Semua binatang buas, binatang-binatang yang mencakar seperti elang, binatang buas, burung mencakar diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena daging binatang buas itu ternyata merusak tabiat. Begitu juga dengan daging burung pencakar, itu pun merusak tabiat manusia. Wallahu ta'ala alam. Yang akan datang adalah pandangan nomor 2. Pandangan pertama sudah selesai, itu pandangan hewan. Demikian kajian kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan. Bagaimana hukumnya istri yang sudah 2 tahun 9 bulan tidak mau kembali ke rumah suami, padahal antara istri tidak untuk cerai ditolak pengadilan agama. Bagaimana suami menyikapi istri seperti itu? Istri seperti ini nusyuz namanya. Nusyuz artinya durhaka. Satu malam saja wanita ini tidak melayani suami, padahal suami butuh, dosa besar. Apalagi ini sudah 2 tahun 9 bulan. Dosa besarnya sudah berapa gunung Uhud itu. Betul. Dan kalau benar wanita ini seperti pertanyaan, sangat dikhawatirkan akan masuk neraka. Karena ini jenis dosa yang membuka pintu neraka. Ya, ini jenis dosa yang menjadi pintu neraka. Ada satu hadis, seorang wanita, beliau adalah bude dari Imran bin Husain. Bule Imran bin Husain. Beliau menjumpai Nabi kita, bertanya. Setelah konsultasi selesai, beliau pulang. Beberapa langkah beliau meninggalkan Nabi kita, tiba-tiba Nabi kita memanggil, kesini dulu. Kata Nabi, azatu ba'li nanti, kami sudah nikah belum? Kata dia sudah. Kata Nabi, fanzuri nafsaki minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi, selalu mengevaluasi dirimu dalam pandangan suamimu, karena suamimu surgamu atau nerakamu. Jadi wanita yang baik kepada suami dekat dengan surga. Ingat ya, pintu surga itu ada 8 ya. Salah satu orang yang bebas masuk surga dari pintu manapun adalah wanita yang sholat 5 waktunya bagus, puasanya pun bagus, kemudian kepada suaminya taat. Kalau wanita memiliki sifat ini, mereka akan disuruh silakan masuk surga dari pintu manapun kalian suka. Nah, tapi tidak banyak yang punya ambisi surga. Kalau ada orang berambisi surga, dia akan bersabar dengan kepahitan, kesulitan duniawi untuk bisa ke sana. Sayangnya ambisi surga ini lemah.
maka banyaklah kejahatan, dosa yang terlakukan. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang suami? Sikap nomor 1 tentu adalah sabar. Kenapa sabar? Kalau tidak sabar, Anda melakukan hal yang buruk kan? Sabar itu apa arti sabar? Sabar itu artinya kendalikan diri. Karena arti dari kata sabar adalah habs, menahan diri, mengendalikan diri, itulah arti sabar. Maka sikap Anda yang pertama adalah sabar alias mengendalikan diri. Sabar Anda tak menyelesaikan masalah, betul, tapi sabar Anda tak membuat masalah menjadi besar. Nomor 2, kalau Anda sabar, Allah akan memberikan pertolongan. Sikap Anda nomor 2, libatkan pihak ketiga untuk menasihati istri. Kalau Anda kan nasihatnya udah gak diterima. Nah, kalau pihak ketiga ini juga gak selesai, gak bisa, dan Anda butuh teman tidur, cari gantinya. Cari gantinya. Siapa tahu dia balik lagi. Siapa tahu dia balik lagi. Karena kasihan juga Anda tidur ini musim hujan. Nah, baik jamaah sekalian. Dan gak kalah pentingnya Anda berdoa juga. Anda berdoa juga, ya Allah, perbaiki istriku ya Allah. Yang berat adalah perpisahan suami istri, masya Allah. Perpisahan, saya dengar satu ceramah. Bukan ceramah, satu wawancara ya. Ada seorang kakek tua di Saudi Arabia. Beliau mengatakan, menurut saya pernikahan itu gak terjadi. Karena ada 6 pakam, ada 6 pakunya rumah tangga. Kalau nggak salah sudah sampaikan di sini. Pertahankan rumah tangga dengan mawaddah. Kalau nggak bisa pertahankan rumah tangga Anda dengan rahmat. Kalau nggak bisa pertahankan rumah tangga dengan al-fadl. Kalau nggak bisa pertahankan rumah tangga Anda dengan anak-anak. Kalau nggak bisa pertahankan rumah tangga Anda agar tidak jadi syamatah. Yang terakhir, pertahankan rumah tangga Anda dengan sabar. Beliau mengatakan kalau 6 hal ini difahami, rasa-rasanya nggak mungkin terjadi perpisahan. Apa itu mawaddah? Cintai istri karena kesempurnaan. Dia cantik, tubuhnya kencang. Mencintai istri karena dia memiliki sejumlah kelebihan, kesempurnaan. Ini dinamakan cinta mawaddah. Oh, istri saya udah tua, udah lumpuh, sakit-sakitan. Kalau Anda tidak punya cinta lagi untuk kesempurnaannya, cintai dia karena kekurangannya. Ini dinamakan dengan rahmat. Mencintai karena dia memiliki kekurangan. Mana yang lebih sempurna jemaah sekalian? Cinta mawaddah atau rahmat? Cinta mawaddah Anda yang mendapatkan. Dalam cinta rahmat Anda yang memberi. Baik, nomor 3 kata dia apa? Pertahankan rumah tangga dengan al-fadl. Al-fadl artinya Anda orang baik enggak? Iya. Kalau Anda nggak bisa pertahankan rumah tangga dengan cinta, pertahankan rumah tangga karena Anda orang baik. Kalau rumah tangga berantakan, baiknya Anda akan tercemar. Kehormatan Anda akan tercemar. Nomor 4, kalau 1 dan 2, 3 ini tidak bisa mempertahankan rumah tangga, nomor 4, pertahankan rumah tangga karena anak-anak. Anda memang gak cinta, Anda memang gak peduli lagi dengan kebaikan Anda yang akan tercoreng, tapi bagaimana dengan anak-anak? Baik, kalaupun Anda gak bisa mempertahankan rumah tangga dengan anak-anak, nomor 5, pertahankan rumah tangga agar tidak jadi syamatan. Artinya agar Anda tidak ditertawakan orang lain. Orang rumah tangganya sudah pecah, ada orang yang menanti Anda hancur kan? Nah, agar Anda tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka, pertahankan rumah tangga ini dengan Anda. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa juga membuat Anda pertahankan rumah tangga yang terakhir, pertahankan dengan sabar. Pertahankan dengan sabar. Sabar itu benteng paling kuat dan paling ahli. Bagaimana menempatkan larangan ambisi mengalahkan dalam satu kompetisi atau perlombaan? Jawabannya, perlombaannya saja yang perlu diperbaiki. Saya punya ambisi, iya, dalam satu perlombaan, iya.
Pertanyaannya apa perlombaannya? Kalau perlombaannya duniawi, tinggalkan. Menangnya Anda akan tetap kalah. Tapi kalau perlombaannya perlombaan akhirat, lawan. Kalahnya Anda masih menjadi kebenaran. Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, siapa yang bertarung denganmu dengan dunia, tinggalkan. Siapa yang mengajakmu bertarung dalam hal akhirat, terima tantangan itu. Karena menangnya kita dalam dunia tetap kalah. Masalahnya apa? Masalahnya dunia ini bukan pertarungan, bukan persaingan. Tapi kalau persaingannya akhirat, terima tantangan itu. Kalaupun Anda menang, tetap saja kalah. Dan kalaupun Anda kalah, tetap saja menang. Karena tidak ada ruginya pertarungan akhirat itu. Saya lawan Anda soal Al-Quran. Kamu baca berapa? Sejuz. Ya, saya cuma bisa 1 lembar. Saya kalah, tapi tetap aja saya menang. Bagaimana cara menghadapi satu keadaan kritis di mana saat itu merasa kondisi lemah, tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk bangkit dari masalah, pandangan hidupnya sempit seolah-olah sudah tertutup kesempatan dan tidak ada peduli dan tidak ada pertolongan. Saya menggarisbawahi yang terakhir dulu ini suzon yang sangat buruk ya. Tidak ada peduli, tidak ada pertolongan. Tidak ada peduli ini menunjukkan Anda berharap kepada manusia. Sehingga ketika tidak ada yang mendengar Anda, tidak ada yang melirik Anda merasa tidak ada yang peduli. Ini menunjukkan Anda bergantung, Anda bersandar kepada manusia. Dan ini adalah maksiat, ini adalah dosa. Seorang laki-laki dalam hadis Abu Ayyub menjumpai Nabi. Ya, Rasulullah berikan saya nasihat jangan panjang-panjang. Nabi berikan nasihat 1-2. Nasihat ketiga 1-2 saya tidak sebutin lagi. Nomor 3 kata Nabi, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jadikan semua manusia sebagai pintu putus asa. Ternyata putus asa itu ibadah di tempat yang benar. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan, jadikan manusia siapapun orangnya sebagai keputus asa. Si fulan bukan harapan saya. Si fulan bukan optimisme saya. Si fulan bukan tempat bersandar saya. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi disebutkan tidak ada yang peduli, tidak ada pertolongan, ini menunjukkan Anda sangat berharap kepada manusia dan berharap kepada manusia ini merusak tauhid sebetulnya. Nah, tidak ada pertolongan dari siapa? Tidak ada pertolongan. Dari Allah pertolongan itu selalu ada. Cuman Anda belajarlah apakah Anda melakukan sesuatu yang menutup pertolongan Allah itu. Kalau pertolongan gak datang, jangan suzon dulu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi suzonlah dengan diri Anda. Jangan Anda melakukan sesuatu yang membuat pertolongan itu tertutup. Perang Badar atau perang Uhud, segenting-gentingnya perang Uhud, nggak mungkin hidup Anda lebih genting dari Anda. Karena gentingnya hidup Anda yang sekarang itu hanya soal uang. Tapi kritisnya situasi Uhud itu ini adalah soal hidup dan mati. Pertanyaan, apakah Allah menolong Rasulullah di situasi kritisnya perang Uhud? Nabi kita tak dapat pertolongan. Sahabat tak dapatkan pertolongan. Apa masalahnya? Mereka melakukan sesuatu yang menghilangkan pertolongan Allah. Apa itu? Syirik iradah. Bukan Nabi kita, bukan sahabat Nabi secara umum. Segelintir sahabat Nabi jatuh kepada syirik iradah. Akhirnya pertolongan Allah itu cabut, pertolongan Allah itu pergi. Apa syirik iradahnya para sahabat? Mereka berjihad untuk dapat harta ghanimah. Tidak semua loh, sebagian aja. Maka ingat ya, kalau Anda sudah jatuh kepada syirik seperti ini, jemaah sekalian, syirik iradah itu termasuk syirik khafi, termasuk syirik yang terselubung. Namun ternyata syirik yang terselubung ini juga menutup pintu pertolongan Allah. Jadi saya sih berharap si penanya, pertama Anda tidak usah terlalu melihat keadaan hidup Anda buruk. Lihat keadaan hidup orang lain, banyak yang lebih buruk dari Anda. Banyak yang lebih buruk dari Anda.
Kemarin saya lihat satu testimoni, saya tersentuh sekali. Ada seorang laki-laki bernama Abdul Aziz, tinggal di Turki, dia orang Arab. Lalu dia dikunjungi oleh seorang Arab juga. Apa yang terjadi? Abdul Aziz ini ternyata dia punya keluarga dan dia merawat seseorang yang badannya lumpuh total. Yang dirawat ini entah siapa namanya, entah siapa keluarganya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang sakit ini. Hubungan satu-satunya bahwa dia Muslim, karena ini negara Turki dan dia Muslim. Tapi siapa namanya, siapa keluarganya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, udah berapa lama Anda merawat dia? Saya merawat dia sampai hari ini sudah 10 tahun lebih. Saatnya makan disuapin, saatnya mandi dimandiin. Dan udah gak makan lagi karena lumpuh total, sehingga setiap waktunya makan harus disuntik. Ini coba ya kan, Anda gak seperti orang itu keadaannya. Keuangan Anda kritis tapi sehat Anda bagus. Mungkin sehat Anda pun terganggu, tapi anak-anak Anda semua sehat. Ingat ya baik-baik ya, kebaikan dalam hidup Anda masih lebih banyak daripada keburukan. Tapi Anda berlebihan melihat keburukan, sampai kebaikan ini nggak nampak. Nah, jadi oleh sebab itu, insya Allah keluhan kita lebih besar daripada kenyataan. Tapi karena setan ini nggak mau kita hidup tenang, setan ini membesar-besarkan kenyataan-kenyataan buruk ini yang sesungguhnya nggak terlalu besar agar menjadi besar. Percayalah, orang lain melihat keadaan Anda itu nggak terlalu buruk, tetapi keluhanlah yang membuatnya sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, keadaan buruk yang menjadi keluhan di depan manusia tidak akan diambil alih oleh Allah. Kapan keadaan buruk Anda diambil oleh Allah dan digantikan dengan kemudahan? Saat keadaan buruk ini sepatah kata pun tidak menjadi keluhan Anda di depan manusia. Dalam menghadapi masalah yang terus-menerus kadang merasa lelah sehingga berpengaruh pada sikap dengan semangat dan banyak mengeluh. Mohon nasihatnya, sikap ini dapat ditumbuhkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi. Kalau cinta terhadap dunia ini memang sangat besar sekali, maka kita akan tersiksa dengan tidak adanya duniawi. Ya, jadi cinta dunia ini coba dikurangi sedikit dulu, sehingga ketika hidup duniawi Anda sempit, Anda nggak langsung sesak napas. Tapi kalau cinta dunianya terlalu besar, sempitnya dunia akan membuat Anda sesak napas. Kemudian nomor 2, pertama kurangi hubungan dunia, itu yang membuat kita sangat takut dengan dunia ini. Lalu nomor 2, tumbuhkan husnuzon. Seburuk-buruknya keadaan, berikan husnuzon Anda. Seburuk-buruknya keadaan, usahakan tetap husnuzon. Ya, dan mengeluh. Per hari ini jangan mengeluh lagi kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda akan melihat ketika keluhan Anda jauhkan dari manusia dan Anda tumpahkan di depan Allah, Allah akan mengambil keluhan itu dan mengubahnya menjadi kemudahan. Tentu yang tidak kalah pentingnya dari keluhan adalah hati. Hati ini husnuzon kepada Allah. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kematian datang. Ya, kematian datang dan Anda tak berhasil meluruskan husnuzon kepada Allah. Matilah Anda dengan keputusasaan tersebut. Menderita dengan keadaan hidup, menderita lagi karena matinya putus asa. Bagaimana menyikapi kehilangan, penipuan dan kerugian yang agar tidak mengakibatkan penyesalan? Gini ya, ketika Anda sudah memasuki dunia, berdagang, bekerja sama, dunia yang Anda masuki berupa perdagangan, berupa kerjasama, itu dunianya para penipu. Anda hanya satu dari dua kemungkinan, Anda tertipu
atau Anda menipu. Maka saya katakan, kalau Anda yang ditipu, rugi Anda secara dunia, tapi secara akhirat Anda tidak rugi apa-apa. Orang yang menipu ini mungkin untung secara duniawi beberapa hari, tapi dia akan rugi total. Dunianya perdagangan, dunianya bisnis, dunianya kerjasama adalah dunia tipu menipu. Ini maksudnya ketika hari pertama Anda mulai perdagangan, Anda sadar di sini akan terjadi tipu menipu. Di sini akan terjadi rugi dan rugi. Allah udah kasih tahu dunia ini penipu, gitu ya. Nah, agar tidak menjadi penyesalan ini penting. Agar tidak jadi penyesalan, dua. Pertama, jangan ucapkan andai kata. Andai kata saya nggak kenal dia, andai kata. Makin banyak andai kata, makin besar penyesalan. Nomor dua, perhatikan hikmah. Hikmah Allah sangat besar. Ya, Allah menamai dirinya dengan Hakim. Sebagai pesan, tidak satu keadaan buruk pun diizinkan takdir terjadi, melainkan di situ ada hikmah. Baik, pertanyaan berikutnya. Rasulullah mengabarkan pada akhir zaman timbulnya pemimpin yang zalim, banyak kemaksiatan. Ya, bersifat seperti binatang. Apa ini pertanda akhir zaman? Betul, akhir zaman itu bermula semenjak Nabi kita lahir. Itu sudah masuk akhir zaman. Maka beliau dinamakan Nabi akhir zaman. Hanya saja 3 abad pertama masih banyak orang baik. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, aku adalah perlindungan bagi sahabatku. Ketika aku pergi, akan datang keburukan kepada mereka. Dan sahabatku perlindungan terhadap umatku. Kalau sahabatku sudah habis, akan datang keburukan kepada umat. Nah, jadi perlindungan itu sudah pergi. Keburukan, setiap hari kita akan mendapatkan keburukan. Dalam halaqah Rasulullah ditanya sahabat, berapa waktu lamanya tahun hijrah dan kapan kiamat terjadi? Rasulullah diam, kemudian beliau menjawab, tahun hijrah untuk 1,5 hari. Sahabat tanya lagi, 1,5 hari itu betapa lama? Rasulullah dijawab, 1 hari 1.000 tahun. 1 hari 1.000 tahun, 1 hari 50.000 tahun. Jemaah sekalian, 1 hari 1.000 tahun yang ada dalam surat Sajdah itu bukan kiamat. Itu adalah hari di mana Allah menetapkan aturannya di muka bumi. Adapun hari kiamat itu 1 hari kiamat 50.000 tahun dunia. Tapi ini hanya untuk orang kafir. Adapun orang-orang beriman, orang-orang beriman ini mungkin hanya sekejap bagi mereka kiamat itu. Ingat ya, 4.900.000 orang, mereka tidak akan mengikuti prosesi akhirat itu. Mereka dibangkitkan dari kubur, setelah berbangkit langsung ke surga. Berapa orang? 4.900.000.000. Aslinya mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Tapi Nabi meminta tambahan. Maka Allah menambah, setiap 1 orang membawa 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 sama dengan 4.900.000.000. Jumlah 4.900.000.000 ini mereka enggak mengikuti prosesi akhirat. Yang akan mengikutinya sampai 50.000 tahun orang kafir. Adapun 4 miliar ini enggak. Mereka dibangkitkan, setelah itu langsung. Ada yang mengikuti prosesi hisab. Nah, ada yang nanti harus melewati sirat. Dan Nabi kita menjelaskan manusia melewati sirat itu 9 macam. Nah, kalau yang eksekutif tadi mereka udah pergi. Yang melewati sirat ini ada 9 macam. Orang kafir mereka tidak melewati sirat. Mereka dalam kehausan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah menampakkan neraka seperti fata morgana. Orang-orang kafir merasa ada fata morgana, ada air. Mereka berlari menuju fata morgana, lalu dibuka pintu neraka, mereka masuk. Yang akan melewati sirat itu orang beriman, 9 macam. Ada yang melewati sirat sekejap mata. Ada yang melewati sirat
seperti kilat. Ada yang melewati sirat karnihil mursalah, seperti angin yang sangat kencang. Ada yang melewati sirat seperti menaiki kuda perang yang berlari. Ada yang melewati sirat seperti menaiki onta. Nomor 6, ada yang melewati sirat seperti orang berlari. Nomor 7, ada orang melewati sirat seperti orang yang jalan santai. Nomor 8, melewati sirat, merangkak, sesekali disentak oleh pengait kanan dan kiri, akhirnya tubuh mereka sobek berdarah-darah, tapi akhirnya mereka selamat juga dengan tubuh yang sobek berdarah-darah. Nomor 9, mereka melewati sirat, merangkak, dan tidak selamat dari pengait-pengait berduri tajam tadi. Ini 9 kondisi orang-orang yang beriman melewati sirat. Wallahu a'lam. Ya, sebagian orang merasakan cuma seperti sholat 2 rakaat aja. Itu tadi eksekutif yang jumlahnya berapa? 70.000 kali 70.000. Hari ini masyarakat yang kebanyakan adalah kaum muslimin sedang meluapkan kemarahan akibat ketidakadilan yang ditampakkan para pemimpin dan kebrutalan aparat. Apa nasihat agama? Bubarin DPR, ya gantinya siapa? Kalau tikusnya kita bubarin, gantinya babi, bagus, sudah usah bubar tikus itu. Demonstrasi itu berpikirnya bagaimana ini hancur, tapi tak berpikir siapa gantinya. Padahal yang lebih penting adalah gantinya siapa. Kalau keluar dari mulut harimau masuknya ke mulut singa, sama aja. Nah, jadi kawan-kawan kita yang demonstrasi, mereka tak berpikir ini akan seperti apa nantinya. Ingat tadi kita sudah bicara, orang yang dikuasai amarah itu tidak mungkin hikmah dan bijaksana dalam melihat satu persoalan. Ya, ini penyelesaian masalah dengan emosi yang seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga keadaan tetap baik insyaallah. Apakah orang-orang Bani Israel atau Yahudi yang sekarang masih berpegang pada kitab Taurat? Ya, mereka berpegang pada Taurat, tapi sudah dirubah-rubah. Makanya ketika Taurat ini dirubah, kebenarannya sudah sangat sedikit, diturunkanlah Injil. Injil ini pun dirubah-rubah, kebenarannya hanya sisa sedikit, turunkanlah Al-Quran. Lantas Al-Quran ini tidak akan berubah sampai kiamat. Demikian kajian kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.